Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah sebuah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara menggambarkan secara rinci, detail, dan utuh tentang filosofinya, pemikirannya untuk pendidikan. Seperti berikut ini, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Hal ini menyadarkan kami, para pendidik atau guru, bahwa untuk menciptakan manusia di Indonesia yang beradab, salah satu kuncinya dan untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang untuk berlatih, wadah bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dipertahankan atau diwariskan. Selanjutnya, filosofi yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan, yaitu menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu membimbing segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karenanya, kita sebagai pendidik hanya dapat membimbing tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak atau siswa agar dapat memperbaiki lakunya, bukan pada dasarnya, hidup dan tumbuh sesuai kodrat anak. Di dalam proses selama menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik atau seorang guru berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian yang selanjutnya, konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang ketiga yang sangat relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak-anak. Artinya, pendidikan yang diberikan kepada siswa kita harus sesuai dengan kodratnya dan tidak lupa harus dengan zamannya. Di mana itu semua mengingatkan kita sebagai seorang guru, khususnya saya pribadi, bahwa selain siswa atau anak-anak mendapatkan ilmu pengetahuan, kita juga harus memperhatikan potensi dirinya. Selain kebutuhan anak pada zamannya, juga dibumbui dengan budaya lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing yang relevan. Filosofi yang selanjutnya yaitu yang keempat tentang budi pekerti, di mana budi pekerti atau watak karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kemauan atau kemauan sehingga menimbulkan sebuah energi yang baik. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini ditekankan dalam 3 hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Selanjutnya yaitu refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa siswa datang ke sekolah belum memiliki pengetahuan apapun. Sehingga saya jejali dengan kurikulum yang tersedia di sekolahan tanpa memikirkan bakat dan minat mereka, dan tanpa memikirkan bahwa mereka punya background yang sangat penting sebelum mereka masuk ke sekolah. Kemudian sebelum saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa pembelajaran di kelas memerlukan peran guru yang sangat dominan. Mulai dari membuat tujuan pembelajaran, menjelaskan materi, dan latihan soal, hingga
menarik kesimpulan pembelajaran pada hari itu juga. Saya percaya bahwa pembelajaran di kelas harus dilaksanakan sesuai persyaratan kurikulum. Tidak peduli bahwa siswa telah siap menerima materi lanjutan atau tidak, melainkan cenderung mengajar materi yang harus dituntaskan pada saat itu juga, dan kembali lagi kepada cara yang sangat praktis, yaitu metode ceramah. Dan akhirnya, setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pemikiran saya tentang siswa dan pembelajaran ternyata masih kurang dan belum sesuai dengan pemikiran pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari beberapa proses pembelajaran, mulai dari memahami materi, eksplorasi konsep melalui diskusi, ruang kolaborasi, dan bertukar pikiran tentang pendidikan, demonstrasi kontekstual, dan dikuatkan dengan elaborasi pemahaman bersama instruktur, hingga berlatih mengeksplorasi kekurangan diri dan upaya memperbaikinya. Maka saya mulai mengubah pemikiran dan perilaku terkait pendidikan dan pengajaran. Dan berikut ini adalah perubahan pemikiran atau perilaku saya sendiri. Di antaranya adalah: yang pertama, saya menyadari bahwa siswa bukanlah kanvas kosong, melainkan kanvas yang masih mengaburkan tinta yang tergores yang ada di dalamnya. Disinilah peran seorang guru bagaimana menebalkan tinta tersebut atau coretan buram tersebut menjadi gambar atau goresan yang jelas terbaca. Artinya, pada hakikatnya setiap siswa sudah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Namun potensi yang ada perlu kita latih, perlu kita kembangkan, perlu kita bimbing, dan kita perkuat dengan kodratnya dengan baik. Kemudian yang kedua, saya menyadari bahwa siswa memiliki kemampuan dan kecepatan atau daya tangkap yang berbeda-beda. Mereka mempunyai gaya belajar masing-masing, mempunyai ruang kreativitas masing-masing, dan mempunyai cara bagaimana mereka memahami sebuah konsep pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber informasi yang bisa didapatkan oleh siswa. Siswa dapat memperoleh pengetahuannya bukan hanya dari guru saja, tetapi banyak media yang bisa dimanfaatkan oleh siswa, dan guru letaknya hanya bisa membimbing, bisa menuntun, dan sebagai seorang pamong yang bisa mendorong pembelajaran sehingga mereka mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat untuk diri mereka dan tentunya untuk menggali potensi mereka yang sudah ada. Yang keempat, saya menyadari bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Dan disinilah letak seorang guru untuk memahami apa yang sebenarnya mereka harapkan setelah melalui proses belajar bersama guru, baik di dalam kelas maupun di sekolah. Berdasarkan kesimpulan dan refleksi yang telah disebutkan tadi, ada beberapa hal yang harus dan segera dilaksanakan oleh saya untuk diterapkan di kelas agar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama yaitu melakukan asesmen awal, di mana hal ini penting untuk dilaksanakan agar mengetahui potensi dan kebutuhan siswa dalam belajar, karena mereka mempunyai keberagaman yang berbeda serta bakat dan minat yang sangat beragam pula. Dan hasil asesmen tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Dan tentunya strategi pembelajaran tersebut
sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua yaitu merancang pembelajaran yang baik, efektif, dan inovatif. Hal ini sangat penting karena merencanakan pembelajaran yang baik, kita bisa mengakomodir kebutuhan siswa dengan kebutuhan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian, perencanaan pembelajaran yang inovatif itu sangat penting juga karena kita hidup di abad 21, mereka atau siswa adalah tuan rumah yang berada di abad 21. Tentunya kita harus mempunyai inovasi tersendiri dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka di zamannya. Selain merancang pembelajaran yang inovatif, kita juga harus merancang pembelajaran yang efektif supaya kita tahu bahwa mereka selain hidup di zaman abad 21, mereka juga perlu menyesuaikan dengan budaya lokal, yaitu kultur sosial kita yang sangat beragam, yang sudah menjadi ciri dari kekuatan kita sendiri, agar memperoleh kemajuan yang sesuai dengan harapan baik secara zaman maupun secara sosiokultural. Kemudian yang ketiga yang akan dilakukan yaitu meningkatkan program pembiasaan yang positif yang sudah ada di sekolah dan pembiasaan baik yang sudah dilaksanakan di kelas. Hal ini sangat penting untuk menunjang budi pekerti mereka yang tentunya akan bermanfaat baik untuk dirinya sendiri, di keluarga, dan di masyarakat. Yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu melakukan evaluasi dan refleksi. Hal ini tentunya sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian kegiatan refleksi juga berguna untuk mengetahui apakah metode yang sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan siswa atau belum. Itulah tadi beberapa kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya melalui implementasi pemahaman ini dapat menciptakan budaya pembelajaran yang positif sebagai karakter diri yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan semoga bermanfaat khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk kita semua. Salam guru hebat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.